abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian iftar buka bersama Masjid Al-Mukarramah. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini menjelang maghrib, menjelang berbuka, menambah kualitas siam kita, kualitas puasa kita menjadi semakin berkah, menjadi semakin tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menjadikan puasa kita bagus itu ketika pikiran kita itu pas lagi puasa kita arahkan untuk memikirkan Allah, ya. Khusus di bulan Ramadan, ya. Jadi apa yang kita pikirkan secara hukum itu boleh, kita mikirkan dunia itu boleh apa? Enggak boleh, Pak. Boleh mikirkan dunia, mikirkan dagangan itu boleh, tapi itu akan ada nilainya ketika kita tidak memikirkan itu pas di bulan Ramadan. Makanya Imam Syafi'i itu caranya, triknya beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Namanya orang ngaji itu kan konsentrasinya itu ya kepada bacaan, apalagi ngajinya nggak lancar gitu. Udah buru-buru mikirin dunia, mikirin cara bacanya sudah sulit. Itu triknya Imam Syafi'i sampai beliau supaya pikirannya itu tidak ada kecuali Allah. Beliau menghatamkan Al-Quran berapa kali? 60 kan. Kalau beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali, berarti dalam satu hari kan 2 kali khatam, berarti 60 juz dalam satu hari. Kira-kira orang yang menghatamkan Al-Quran 2 kali satu hari itu ada kesempatan kerja bang, betul? Udah nggak ada kesempatan. Apa sih tujuannya? Ya tadi tujuannya itu untuk mengosongkan pikiran, supaya pikiran yang biasanya pikiran dunia itu masuk di bulan Ramadan nggak masuk. Tapi ini tingkatannya wali ya Pak. Kalau kita kan levelnya belum sampai ke situ. Tapi ala kulli hal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya puasa yang ideal. Puasa yang ideal, sehingga kita ketika kita ngaji bersama, waktunya mungkin ya 1 jam lah kurang lebih, lumayan kita mengosongkan pikiran kita, nggak mikirin dunia, bahkan meninggalkan pekerjaan kita kalau kita punya gawean, meninggalkan aktivitas harian kita, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama keluarga, kita tinggalkan demi memikirkan siapa? Allah. Ya di majelis dzikir ini, majelis taklim. Maka aktivitas yang sedikit ini semoga menambah makna, menambah nilai, menambah kualitas siam kita pada hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita akan membahas satu ayat saja jemaah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, berarti ini seruannya kepada seluruh manusia. Jadi siapapun yang merasa dirinya sebagai manusia berarti kena seruan gitu.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, maaf. Wahai manusia. Jadi latar belakang sosial apapun, baik dia presiden, menteri, gubernur, ya, wali kota atau desa, apalagi kita rakyat jelata, rakyat biasa, otomatis kena seruan ayat ini. Apa sih seruannya? Apa sih yang harus kita lakukan? Bentuk seruannya apa sih? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ubudu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada siapa? Allah. Pertanyaannya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah? Pentingnya apa? Nah, apakah ibadah ini kok penting? Oh, sangat penting, Pak. Ya. Perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia itu kan makhluk yang lemah sekali sebenarnya. Ya, kuku kita mungkin dicopot satu aja sudah nggak kerja satu hari, bisa jadi 1 bulan ya, Pak. Ya, apa namanya, salah satu organ kita, organ tubuh kita yang sakit saja sudah meriang kita nggak karuan. Itu sangat lemah sekali manusia itu. Ya, dan sangat ketergantungan. Karena manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu butuh dengan orang lain. Bukan hanya butuh dengan orang lain, sesama makhluk aja dia butuh, apalagi yang kepada yang menciptakan. Ya. Apa sih bentuknya nih, Pak? Kita akan belajar tujuan kita beribadah itu untuk apa, nanti kita biar goalnya atau tujuan akhirnya paham. Tujuan kita makan dan minum itu apa, Pak? Kenapa kita makan, kenapa kita minum? Kira-kira apa? Biar hidup, Pak. Ya. Biar hidup, betul. Tujuan makan dan minum itu biar kita hidup. Itu tujuan utama. Tapi dampaknya itu kita kenyang, nikmat. Kita bisa menikmati, ada manis, ada kecut, mungkin ada semacam-macam itu rasa-rasa. Itu efek samping. Tapi tujuan utama, program utama itu biar kita itu bisa hidup. Ya. Nah, sekarang tujuan kita beribadah itu apa? Karena ada orang itu menjalankan aktivitas ibadah, motivasinya masih dunia. Ada yang pengen sedekah biar dagangannya lancar, ada pengen sholat duha biar bisnisnya maju. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak kira-kira? Iya boleh, tapi sebenarnya itu bukan tujuan ibadah. Paham ya, Pak? Itu bukan tujuan apa? Ibadah. Ibadah itu bukan tujuannya, bukan itu. Ya. Itu sebenarnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran usaha kita, itu efek samping saja. Bukan tujuan ibadah. Kalau itu dijadikan tujuan, nanti kapok. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesuksesan dalam bisnis kita, nanti kita nggak usah sedekah lagi, nggak ngefek gitu. Nggak usah sedekah lagi, kata saya pengen sembuh penyakit tapi nggak sembuh. Jadi itu memang ya ibarat tadi kenyang itu efek samping. Bagi Pak, kenyang itu efek samping. Namanya kita makan itu ya kenyang. Kalau sudah kenyang ya kita bisa bertahan hidup. Nah, apa tujuan ibadah? Nah, dijelaskan oleh ulama. Salah satunya ulama yang bernama Is bin Abdus Salam. Is bin Abdus Salam itu nulis buku namanya Maqasidul Ibadah, falsafah atau tujuan ibadah kita apa. Ada sekitar 88 halaman. Tapi nanti kita bahas satu paragraf mawon gitu. Kita nggak mungkin mengkaji 88 halaman dalam durasi berapa? 1 jam. Satu paragraf sajalah. Beliau menjelaskan maksudul ibadah kulliha at-taqarrubu ilallah.
tujuan utama kita menjalankan ibadah itu, kata Is bin Abdus Salam, itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, cara mendekati Allah itu, wujud mendekati Allah itu gimana wujudnya? Kalau saya dekat sama Mas Amir kan ya tinggal dekat main ke rumahnya, bisa dekat secara fisik. Tapi kalau mendekati Allah, Allah aja wujudnya nggak kelihatan, ya nggak bisa diterka dengan panca indera kita. Terus cara mendekatinya gimana? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah, gitu. Nah, otomatis makanya beliau mengatakan al-qurbu min dzatihi muhalun. Mendekati Allah secara fisik itu satu hal yang mustahil, nggak mungkin. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa didekati secara fisik, nanti grade-nya turun, Mbak. Yang tadinya menjadi Tuhan jadi makhluk. Seperti katanya kan Nabi Isa itu kan wujud perwujudan dari siapa? Allah di dunia. Itu justru grade-nya jadi turun, Pak. Karena kalau Tuhan itu bisa didekati secara fisik, itu sebagaimana makhluk pada umumnya. Ya, gak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa didekati secara fisik di dunia, itu nanti Allah membutuhkan apa? Kehidupan dunia. Padahal Allah tidak membutuhkan makhluk. Terus yang dimaksud dekat di sini apa? Nah, ini kita bahas. Kata Is bin Abdul Salam, beliau mengatakan yang dimaksud dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu al-qurbu min judihi wa ihsanihi al-muhtasaini bi'ibadihil mu'minin. Yang dimaksud dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan sifatnya Allah. Yang di sini disoroti cuma dua sifat saja. Asma dan sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis itu kan ada berapa? 99. Sebenarnya enggak terhingga, Pak, sifat-sifatnya Allah. Cuman yang disebutkan di dalam Quran dan hadis itu cuma 99. Kita pun belum belajar semua nih. Nah, sifat yang pertama sifat jud. Apa itu sifat jud? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan nama oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diberikan sifat innahu azza wa jalla jawadun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jawad. Apa itu jawad? Jawad itu maha pemberi. Jadi Allah itu memberikan sesuatu kepada makhluknya itu senangnya pun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan itu tanpa diminta. Kan kita kan banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah tapi nggak pernah minta, tapi Allah kan kasih. Kita pernah minta nggak bahwa jantung kita sehat sampai tahun 8? Sekarang saat ini kan Allah tetap memberikan kesehatan jantung kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bagi yang biasa anak aja lah. Biasanya orang kalau minta anak itu pas sudah beberapa tahun nggak punya anak baru minta sama siapa? Allah. Kalau awal-awal nikah ya nggak pernah nikah ya Allah wujudkan saja, dikasih saja. Dan ada beberapa kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tanpa diminta. Memang itu sifatnya Allah, jemaah. Ya, sifatnya apa? Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta balasan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Terserah kita mau kafir ya monggo dalam arti bukan berarti boleh ya. Mau beriman ya silahkan, mau menjadi orang yang melanggar aturan Allah juga ya monggo. Semuanya rata mendapatkan pemberiannya siapa? Allah.
Dan keimanan kita tidak mempengaruhi sedikit pun keagungannya Allah. Nanti kalau kita beriman Allah semakin agung, enggak Pak, Allah enggak butuh Pak. Nih, terserah kamu pengen imannya. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa pengen beriman ya monggo silakan kata Allah. Siapa yang pengen kafir ya monggo, itu pilihan hidup. Ya, itu pilihan apa? Hidup. Kita diberikan akal, diberikan nalar untuk memilih. Kalau orang punya nalar yang bagus ketika ada air putih sama air got, Pak, kira-kira milih air putih yang bersih apa milih air got, Pak? Air putih itu orang yang punya akal yang sempurna. Ibarat surga itu ya air putihnya itu, air got itu neraka. Ngerti neraka itu tempat yang menyedihkan, tempat yang penuh dengan siksaan. Ya otomatis kita berupaya untuk menghindar dari tempat tersebut. Dan pilihan kita cuma dua nanti di akhirat. Fariqun fil jannati wa fariqun finnar. Sekelompok nanti akan dimasukkan ke dalam surga, sekelompok dimasukkan ke dalam neraka. Tinggal kita milih, Pak. Gak ada pilihan ketiga, Pak, gak ada. Kalau seandainya kita nggak milih, nanti akan dimasukkan di antara dua ini. Saya nggak usah milih lah, kata orang ateis gitu kan. Saya nggak percaya Tuhan, nggak usah milih neraka dan surga. Saya nggak percaya neraka dan surga. Nanti akan dimasukkan di antara salah satu dua ini. Ya, makanya jalur amannya ya niku apa Pak? Milih. Ya, bentuk kita memilih yaitu kita menjalankan ibadah puasa yang sebagaimana yang kita lakukan di hari ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah itu dia akan dekat dengan pemberiannya Allah. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dia akan mampu mendeteksi keberadaan Allah. Nih, Allah itu ada apa enggak ada, Pak? Ada nih. Kita tahu ada dari mana? Dari ciptaannya, dari nikmat-nikmatnya. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Apa iya Pak, ada orang nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih? Itu kan bukan fitrah manusia gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang dekat dengan Allah itu seperti itu, Pak. Padahal di dalam agama kita, orang yang tinggi keimanannya akan semakin berat ujian. Semakin banyak ujiannya. Logikanya, kalau orang banyak ujiannya, kira-kira banyak senangnya apa banyak sedihnya? Banyak sedihnya nih. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun? Dia tidak pernah sedih, tidak pernah rasa khawatir. Gimana tuh menyingkronkannya? Ada hadis Nabi Muhammad SAW, asyadul bala'al anbiya. Ujian yang paling berat itu adalah ujiannya para nabi. Kenapa kok para nabi mendapatkan ujian yang paling berat? Karena nabi itu imannya paling tinggi, sehingga mendapatkan ujian yang paling berat. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW nabi kita adalah orang yang gampang sedih dengan ujian yang beliau dapatkan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Mbak kita belajar gitu. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat orang yang dekat dengan Allah itu dia tidak mengalami kesedihan? Nabi Muhammad, Nabi kita itu pernah menangis jemaah. Ketika ditinggal mati oleh anaknya yang bernama Ibrahim. Rasulullah kan punya anak laki-laki. Namanya siapa? Ibrahim. Ya. Ketika anak satu-satunya Rasulullah yang laki-laki meninggal dunia, bahkan turun ayat di dalam surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Rasulullah SAW itu disebut oleh orang-orang Arab pada saat itu orang yang mandul. Kenapa mandul? Karena zaman dahulu nasab itu dinisbatkannya ke siapa? Ke laki-laki.
Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika anak laki-lakinya meninggal dunia, yang satu-satunya itu yang mewarisi nasabnya siapa? Beliau. Itu menjadi bahan ejekan oleh orang-orang Quraisy. Nasabmu terputus. Nasabnya istilahnya mandul, abtar ya tadi bahasanya. Tidak kalau di dalam Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat ini sebelumnya, ya. Allah Rasulullah diperintahkan untuk apa? Menjalankan ibadah. Supaya apa? Ketika beliau mendapatkan kesedihan, beliau bisa merasakan kehadirannya Allah pada dirinya. Bukan berarti Allah masuk pada diri kita, Pak. Kita pinter mendeteksi kenikmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam itu kan dicabut salah satu organ tubuhnya, kenikmatan organ tubuhnya, apa itu? Kulit. Ya. Nabi Ayub dicabut tuh kenikmatan kulitnya. Yang biasanya kulit ini semua organ tubuh kita kan sebenarnya ada nikmatnya nih, Pak. Ya. Ada kenikmatannya. Cuman kita nggak pernah merasakan saja. Kita nggak pernah mengakui itu sebagai kenikmatan. Kenapa demikian? Bisa jadi salah satu faktornya adalah ibadah kita belum benar. Kalau ibadah kita benar, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bakal stres. Ya, kita nggak bakal merasa ditinggal sama siapa? Allah. Nabi Ayub itu paling berat ujiannya, Pak. Secara kesehatan beliau diuji, diambil kenikmatan kulitnya, tapi Nabi Ayub fokusnya bukan kepada satu organ tubuh yang hilang kenikmatannya, tapi beliau fokusnya adalah kepada organ tubuh yang masih sehat. Organ tubuh yang masih sehat yang dimiliki Nabi Ayub alaihissalam itu lebih banyak daripada organ tubuh yang hilang. Nabi Ayub masih bisa berjalan. Nabi Ayub masih bisa apa? Ngomong. Nabi Ayub tangannya masih normal, jantungnya masih sehat, ginjalnya masih sehat, apalagi parunya masih sehat, lambungnya masih sehat, matanya masih sehat, kupingnya masih sehat. Cuman kulitnya aja yang apa? Diambil. Kita kalau fokusnya kepada organ tubuh yang hilang, oh ya sedih, Pak. Ya, stres kita. Ini sudah fokusnya kemana? Ke kenikmatan yang tersisa. Kira-kira banyakkan mana, Pak? Banyakkan yang tersisa kan? Ya sudah, syukuri itu. Ya. Cara mensyukurinya gimana? Kalau kita pengen bisa menikmati itu, kenikmatan yang di saat kita mendapatkan musibah, tapi kita apa ya? Merasakan kenikmatan. Ibadahnya benar dulu. Ya, kata tadi keterangan dari Sultan Is bin Abdussalam. Ibadahnya benar, nanti kita akan tenang dalam menjalani kehidupan. Allah nggak pernah menjanjikan kepada makhluknya nanti kalau kamu bertakwa urusanmu nggak ada, kamu nggak punya masalah dalam menjalani kehidupan. Enggak, Allah nggak pernah janji kayak gitu, Pak. Yang Allah janjikan itu wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan di dalam hati orang beriman, dan itu yang kita cari sebenarnya. Ya, Pak. Itu yang kita cari. Koruptor sekarang korupsinya kan udah tetean, Pak, ya, ratusan triliun. Kalau zaman dulu kayaknya masih miliaran ya. Sekarang sudah ratusan triliun, Pak. Masya Allah, saya nggak bisa bayangkan uangnya sebanyak apa nih, Pak. Ya. Saya yakin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang model seperti itu nggak bakal bisa menikmati kehidupan walaupun dia bergelimang harta. Kalau dia bisa menikmati kehidupan 1 miliar sudah cukup, Pak. Kenapa kok dia pengen nambah? Ini tandanya orang hidupnya nggak tenang. Karena dia merasa kurang dan kurang. Iya, kalau orang hidupnya tenang itu dia nggak merasa butuh apapun. Ya, asas ketergantungan orang miskin atau orang fakir kan
Dalam pikiran kita anggap dia orang sengsara nih. Kenapa dia sengsara? Karena dia ketergantungan, kebutuhannya belum cukup, masih ada kebutuhan. Ya, maka para koruptor itu aslinya orang ya fakir, karena masih butuh apa? Masih ketergantungan, masih butuh sesuatu yang ia ingin miliki. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mana bersabda, ini kunci kebahagiaan nih. Tuba liman hudiyal Islam. Orang yang pengen sukses, tuba itu diambil dari kata thayyib. Thayyib itu adalah nanti ada pohon yang di surga itu namanya thayyib. Ya, namanya pohon apa? Pohon thayyib. Sehingga dibuat sebuah kata untuk menyanjung siapa yang pengen pohon itu, artinya mendapatkan kebahagiaan, ya pencapaian yang tinggi itu kita masuk surga, ya. Maka dia mendapatkan hidayah Islam, wa qana'ahullahu bima atah, dan dia diberikan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Siap menerima. Qanaah ini nggak ada ukurannya, Pak. Qanaah ini nggak ada ukurannya. Orang yang bisa jadi gajinya itu hanya 3 juta, pendapatannya 3 juta per bulan, bisa jadi dia mendapatkan sifat qanaah daripada orang yang mendapatkan penghasilan 100 juta. Ya. Ukurannya apa? Ketenangan. Dia menerima, dia tidak merasa cukup. Nah, cukup ini adalah pintu kebahagiaan. Kalau kita hidupnya nggak merasa cukup terus, ya sudah. Ya nggak bakal bahagia. Makanya kan ada orang pernah konsultasi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, saya itu pendapatannya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kata Imam Syafi'i, coba kamu sedekah, kata Imam Syafi'i. Setelah disedekahkan, logikanya Pak, kalau penghasilannya kurang, harusnya sarannya itu menambah penghasilan, ini malah dikurangi. Paham di sini? Logikanya kan kita, ya Allah, wahai Imam Syafi'i, saya pendapatkan 5 juta misalkan gitu. Tapi saya kurang, anak saya banyak untuk makan, untuk biaya sekolah segala macam kurang, wahai Imam Syafi'i. Logikanya gimana harusnya? Ya ditambah. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah sedekah, ini malah dikurangi, Pak. Ya. Dijalankan nih sama siapa? Orang ini, Pak. Setelah dijalankan, balik lagi sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih kurang, wahai Imam Syafi'i. Sedekahnya ditambah. Ini gimana? Ini menggunakan teori apa nih, gimana? Sehingga balik lagi sampai 3 kali ditambah, kata Imam Syafi'i. Kira-kira kenapa kok ditambah, Pak? Kenapa kok solusinya suruh sedekah? Biar nggak salah paham nih, gitu. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini kerjanya sebagai karyawan. Karyawan itu punya hak dan kewajiban, punya kewajiban. Kewajiban karyawan itu kerja. Ya, dia mendapatkan uang dari hasil kerja. Kerja itu yang disepakati dengan atasan. Sehingga kata Imam Syafi'i, logikanya gini, Pak. Orang ini kok merasa kurang, kenapa? Karena dia masih menikmati harta yang belum jelas. Ada waktu yang harusnya dia kerjakan pas kerja, dia gunakan untuk tidak bekerja. Sehingga ada uang yang ia terima yang bukan haknya. Paham dari sini? Dan uang ini yang menjadikan kita hidupnya nggak tenang. Yang kita menjadikan sifat qanaah itu nggak masuk kepada jiwa kita, sehingga harus dibersihkan, dikeluarkan, gitu. Makanya kalau kita sebenarnya secara nominal harusnya cukup, tapi nggak cukup, evaluasi. Kalau kita sebagai karyawan, jangan-jangan ada jam yang harusnya kita kerja, kita nggak gunakan dengan baik. Makanya kalau jadi karyawan itu ada tuntutan kewajiban gitu, Pak. Enak jadi bos.
Oke. Jadi bos ya, kalau misalkan ada kasusnya, logikanya kasusnya bukan seperti itu. Misalkan dia penghasilannya 5 juta, anaknya 5. Ya karena memang benar-benar untuk biaya sekolah, biaya makan secara ini kurang, ya kita cek penghasilan kita aman, halalan thayyibah misalkan. Nggak ada kemungkinan apa nah haknya orang lain kita makan, berarti memang kurang beneran. Berarti ini harus ditambah penghasilannya. Ini kasusnya adalah kasus apa? Orang yang, makanya tadi saya kan ngarik ke korupsi tadi nih. Kenapa kok orang korupsi itu nggak cukup dia apa namanya makan 1 triliun aja kan sudah untuk seumur hidup, bisa hidup loh Pak? Oh, udah bisa Pak itu Pak, Masya Allah. 100 berarti 1 bulan kalau dia umurnya untuk biaya hidup 40 tahun itu sudah cukup mewah sekali. Itu 1 triliun itu sampai ratusan apa triliun. Ini kan orang yang memang dia mendapatkan harta yang bukan haknya, itu bukan, nggak bakal memuaskan. Coba sebanyak apapun nggak bakal apa memuaskan. Makanya yang kita butuhkan adalah sifat qanaah, ketenangan dalam hidup. Nominal itu tidak menjamin. Bahkan ada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man syaqqa musliman syaqqallahu fid dunya wal akhirah, atau kama qala. Siapa yang menjadikan urusan umat Islam itu sulit, dia melakukan sesuatu yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkan dia di mana? Di dunia. Ya, akan dia sulitkan sama Allah. Apa yang disulitkan? Disulitkan mungkin bukan dari sisi ekonomi, Pak. Tapi yang dikacaukan adalah jiwanya, batinnya. Akan kacau, akan rusak. Kalau batinnya kacau, jiwanya kacau, pola pikirnya kacau, tindak tanduknya akan merusak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka kembali kepada tadi, Pak. Tujuan apa? Ibadah kepada Allah, kita mampu mendeteksi kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga karena kita mampu mendeteksi hingga fokusnya kepada kenikmatan yang tersisa, bukan kenikmatan yang sedang diuji, sehingga kita nggak memiliki rasa sedih. Dan rasa sedih itu adalah program utamanya syaitan, Pak. Karena syaitan itu punya misi, liyahzunal ladzina amanu. Syaitan itu upaya untuk menjadikan orang-orang beriman itu adalah jalan pertama untuk menggelincirkan orang-orang beriman. Orang yang melakukan bunuh diri itu faktor utamanya apa? Kesedihan. Kesedihan yang nggak segera dihilangkan, fokusnya kepada problematika, fokusnya kepada masalah, dirasa-rasa, akhirnya dia sedih berlarut-larut, akhirnya dia putus asa, akhirnya dia bunuh diri. Orang sedih itu juga akhirnya mabuk-mabukan, orang sedih juga akhirnya main perempuan, orang sedih juga akhirnya ambil jalan pintas judi aja lah, biar apa namanya pikiran dia selesai masalah dengan itu semua, menghilangkan kepenatan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah kita benar, insya Allah apapun problematika kita, bukan berarti lepas dari masalah nih. Karena di dunia itu nggak ada istilahnya lepas dari masalah, Pak. Dunia itu segala sesuatu itu nggak sempurna. Sejahat-jahatnya orang, kejahatan mereka kira-kira bisa diadili di dunia apa enggak? Enggak. Fir'aun itu diadili di dunia apa, di mana, Pak? Hukumannya cuma ditenggelamkan. Adil enggak dengan perilakunya Fir'aun yang begitu kejam sampai membunuh siapa? Ribuan anak laki-laki, bayi laki-laki. Koruptor itu menjalani hukumannya berapa tahun, Pak? Kira-kira adil apa enggak? Sesuai dengan apa yang dia lakukan atau tidak? Enggak. Ada orang yang membunuh, hukumannya cuma ada maksimal 20 tahun. Ya. Kira-kira adil atau tidak? Sehingga kejahatan yang tinggi ya di dunia itu ya terkadang hukumannya itu apa ya enggak sempurna.
Begitu juga kebaikan jamaah. Sebaik-baiknya orang belum tentu dia mendapatkan reward, mendapatkan imbalan langsung di dunia. Kan ada orang baik, ya, orangnya rajin sholat segala macam, hidupnya sengsara, ya, ekonominya terbatas, segala macam segala terbatas. Tapi dia orangnya baik sekali, sama tetangga baik, ya, nggak pernah punya masalah. Kehidupan sosialnya bagus, ke anak-anaknya juga bagus, ke rumah tangga segala macamnya bagus, Pak. Ya namanya dunia itu tidak ada yang sempurna, karena dunia itu kan kita menggunakan sudut pandangnya Nabi Adam. Adam alaihissalam, bapak kita, turun di dunia itu untuk apa? Menjalani hukuman. Namanya kita menjalani hukuman itu ya tempatnya enggak enak dong. Makanya jangan berharap kita mendapatkan kenikmatan yang sempurna di dunia, nggak bakal. Kita akan mendapatkan kenikmatan itu nanti di mana? Di akhirat. Ya nanti pas nanti di rumah asli kita, yaitu di mana? Di surganya Allah. Karena bapak kita kan dulunya dari surga. Ya kita pengen dibalikkan lagi ke situ. Gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kemudian cara prakteknya gimana supaya kita itu bisa mendeteksi keberadaannya Allah melalui kenikmatan-kenikmatan yang ada, ya. Dan kenikmatan yang paling besar itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Ini kita bisa puasa tuh nikmat loh. Nikmat itu dalam arti tidak semua orang diberikan kemudahan, kesempatan untuk melakukan ibadah puasa, walaupun fisiknya sehat, walaupun badannya seterak. Ya. Nggak semua orang diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah sholat, Pak. Sholat itu berat apa ringan aslinya? Ringan sekali, Pak. Makanya ada Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, ya. Beliau itu kalau kita pengen melihat kebenaran Islam sebagai seorang muslim, lihat sholat kita. Sholat itu kan ibadahnya ringan tapi sulit dilakukan. Begitu ada panggilan hayya 'alas sholat, kira-kira pengennya satset apa ada gejolak hati yang mengulur-ulur waktu. Selalunya kan kayak gitu nih. Begitu sholat masuk Allahu Akbar, pikiran berbagai macam pikiran langsung masuk. Itu kan aneh, Pak. Kenapa aneh? Ada enggak yang kita rasakan sebagai aktivitas yang kita rasakan, pikiran-pikiran masuk di luar selain sholat? Pas kita belajar mungkin, atau pas apa gitu, pas ngobrol, pas ngelamun, kan enggak. Jadi sholat itu unik. Begitu Allahu Akbar langsung wah, kacau nih pikiran, ya kan? Itu langsung kacau. Kata Abdullah bin Abbas, justru ini adalah tanda orang ibadahnya bener, Pak. Makanya kan ketika para sahabat mengeluhkan kesulitan dalam menjalankan sholat, bukan menjalankan ya, kekhusyuan dalam sholat, sehingga dapat ejekan dari orang Yahudi. Orang Muslim itu kan menunjukkan agamanya nggak bener tuh kan. Kenapa agamanya nggak bener? Ibadahnya aja sulit untuk dihadirkan rasa khusyuk. Apa jawaban Abdullah bin Abbas, Pak? Abdullah bin Abbas, justru ini tanda ibadah kita, agama kita benar. Nah, kenapa benar? Karena setan itu nggak bakal berdiam diri ketika ada orang menjalankan ibadah dengan benar. Kalau Anda Yahudi, Anda ibadah Anda nggak ada gangguan apa-apa, setan ngapain? Merusak ibadah yang sudah rusak, Bang. Merusak ibadah yang sudah rusak sih, kan ngapain? Setan hingga nggak ada gangguan, ngapain? Ya, nggak usah dia papain aja sudah sudah rusak. Itu jawabannya Pak Abdullah bin Abbas, Pak. Makanya ketika kita sholatnya nggak khusyuk, itu ya memang ya benar, kita sedang menjalankan sesuatu yang benar. Karena itu ada godaannya. Tapi harus dilawan, bukan berarti diikuti, dinikmati, dilawan, gitu. Dilawan. Makanya unik, Pak.
Makanya kan Imam Abu Hanifah juga pernah dicurhati, wahai Imam, saya itu pernah nyimpan harta karun, ya, tapi lupa tempatnya di mana. Kata siapa? Kata orang ini. Kata Imam Abu Hanifah, ente itu nanya kepada orang yang salah. Saya kan ahli agama, ulama. Ditanya itu persoalan agama, bukan persoalan barang hilang. Tapi tak usahakan, tak coba, tak carikan solusinya ya. Siapa tahu ada. Kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah. Beliau berpikir sejenak, oh ya, coba kamu pulang. Kata siapa? Imam Abu Hanifah, sholat 2 rakaat. Ya, begitu pulang, sholat apa? 2 rakaat. Begitu sholat 2 rakaat, Pak, langsung apa? Ingat, oh iya, tempatnya di mana? Ya. Sehingga orang ini penasaran, kok bisa Imam Abu Hanifah siapa? Ngerti bahwa saya itu akan tahu tempatnya di mana karena apa? Salat. Karena Imam Abu Hanifah kemudian menjelaskan, karena syaitan itu nggak mungkin, ya, syaitan itu akan menghadirkan pikiran-pikiran lama, ya, dimasukkan ke dalam pikiran kita ketika kita sedang menjalankan ibadah salat. Nah, di waktu itu nanti akan Anda mendapatkan jawabannya, tapi dari setan, gitu. Tapi ya ketemu bener, Pak. Orang ini benar-benar membenernya, jangan-jangan salah, karena dia sudah puluhan tahun menyimpan harta karunnya itu, apa namanya, nggak mungkin lah ketemu itu, nggak mungkin sudah. Sehingga dia memastikan digali, ternyata benar. Ya, ya, makanya tadi, Pak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat ini, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kan nggak ada yang berat, ringan semua. Dan ketika kita diberikan kemudahan menjalankan sholat, niki masya Allah, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah. Ya, itu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dicintai saja. Kemudian selanjutnya, jemaah yang dimuliakan Allah, ada 4 unsur. Ada 4 unsur yang harus kita hadirkan di dalam aktivitas ibadah. Yang pertama, kata Is bin Abdul Salam, ya, at-ta'ah, yaitu ketaatan. Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ketaatan itu adalah menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Contoh gini, Pak. Misalkan ada orang karyawan disuruh sama atasannya, kamu angkat galon dari lantai bawah ke lantai 11. Gak boleh gunakan apa? Lift. Gak boleh. Nanti di lantai 11 ada kamar nomor 101. Di situ ada dispenser, pasang di situ. Nah, kalau dia taat menjalankan sesuai perintah, nggak pakai lift, ya, pasang dispenser segala macamnya, itu namanya taat. Ya, kalau kita menjalankan ketaatan, kalau kita prakteknya dalam ibadah, berarti kita puasa, aturan puasa itu dari apa? Fajar sampai maghrib. Berarti kalau kita menjalankan itu semua, itu namanya taat, Pak. Ya, jadi ketaatan itu dasarnya perintah. Dulu kita sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Kenapa kok sekarang kita ngadapnya ke Ka'bah? Kenapa, Pak? Karena taat. Kalau seandainya Allah memerintahkan kita sekarang hadap ke Monas misalnya, kita kerjakan apa enggak? Kerjakan. Tapi sekarang kan nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sehingga sudah dipatenkan kiblat kita di mana? Di Ka'bah, Mekah. Ya, ya seperti itu. Itu namanya ketaatan. Itu namanya ibadah. Tapi itu baru satu unsur, gitu, Pak. Unsur yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan. Jadi kita melihat siapa yang memerintahkan. Jadi kita apa ya? Menganggap yang memerintahkan itu adalah Maha Agung. Agung itu kan ekspresi kita mengagungkan seseorang aja. Kalau kita misalkan menghadiri walimah
bentuk menghormati orang tersebut kan kita menyesuaikan pakaian kita. Sebagus apapun yang kita miliki kita kenakan. Ya, kalau misalkan ada presiden mau bertamu di rumah kita kan nggak mungkin kita kaosan, Pak. Kalau sudah dijadwalkan ingin datang nih, kecuali datangnya tiba-tiba. Itu bentuk apa? Bentuk penghormatan, bentuk mengagungkan. Dan kita pun di dalam menjalankan ibadah sholat itu kan diperintahkan untuk apa? Wudhu dulu, bersih-bersih dulu, ya kan? Mukanya dibersihkan dulu, tangannya dibersihkan dulu. Jadi semua organ tubuh yang kita bersihkan sebenarnya mengingatkan kita tentang dosa apa yang pernah kita lakukan dengan organ tubuh yang sedang dibasuh itu. Mulut kita pertama kali di apa? Basuh apa? Mulut kita banyak masalah nih, banyak sekali. Ya, kemudian telinga kita, wajah kita punya masalah ini, Pak. Kalau wajahnya cantik atau ganteng itu kan banyak masalah itu. Ya, dia akan bisa mempermainkan pasangan, bisa mempermainkan wanita, bisa mempermainkan macam-macam. Mana wajah akan dibasuh. Kalau kita punya wajah cantik itu ya, jangan sampai jangan sampai bermasalah. Ya, jangan itu menjadi penyebab kemaksiatan. Telinga kita segala macam, Pak. Kita bersihkan, itu bentuk mengagungkan Allah. Ketika kita ingin menjalankan ibadah sholat, kita disunahkan untuk menggunakan wangian, bersiwak, sikat gigi. Ya, itu bentuk pengagungan kepada Allah. Dan pengagungan kepada Allah bukan hanya ekspresi, tapi di dalam hati juga. Kalau tadi karyawan tadi ketika diperintahkan sama bosnya seperti itu, kira-kira kemungkinan ada rasa dongkol nggak? Wah, dongkol nggak masuk akal nih, bos. Masa saya suruh ngangkat galon dari lantai 1 ke lantai 11 nggak gunakan lift? Ada lift ngapain? Kalau nggak digunakan. Ini sudah. Kalau sama Allah nggak boleh kayak gitu. Ya. Kalau sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah. Allah suruh sujud ya kita sujud. Allah suruh merangkak ya merangkak seandainya. Allah suruh rukuk ya rukuk. Kenapa kok kita sholatnya seperti itu? Karena aturannya kayak gitu, Pak. Namanya aturan sholat diawali dengan salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Kenapa kita nggak boleh makan babi? Kenapa kira-kira? Sudah jawabannya simpel, Pak. Jangan alasannya karena ada cacing pitanya. Enggak, itu kan efek samping saja, Pak. Karena ini adalah perintahnya siapa? Allah. Udah, simple. Kadang orang itu alasannya aneh-aneh. Ya, kenapa kamu nggak makan babi? Karena ada cacing pitanya. Bukan karena ada cacing pitanya. Ya, karena Allah melarang, sudah simple. Nanti kalau alasannya kalau ada cacing pitanya, jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ada alat modern. Seandainya cacing pita itu bisa dimusnahkan, kira-kira babi jadi halal apa haram? Ya tetap haram. Ya. Karena alasannya bukan itu. Makanya jangan salah memberikan alasan. Kenapa kita ibadah sholat Jumat? Semuanya itu ada perintahnya, ada aturannya. Agama kita itu nggak ngarang-ngarang dalam menjalankan ibadah. Ada dasarnya semua. Kenapa sholat maghrib kita 3? Ya karena perintahnya 3. Karena sholat isya 4. Ya perintahnya 4. Kenapa kalau subuh 2? Ya perintahnya apa? 2. Sesuai dengan rule. Sesuai dengan permintaan, itu namanya ketaatan. Nah, tapi jamaah yang dimuliakan Allah, dalam menjalankan ketaatan harus ada ta'zim tadi. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Agung. Dibarengi dengan yang ketiga masuk langsung ya, khudu. Khudu itu merendahkan diri. Jadi melihat diri kita sebagai makhluk yang rendah, yang nggak punya apa-apa, yang sangat butuh kepada Allah. Makanya kan ada ungkapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada dan upaya kecuali Allah. Sebenarnya ungkapan supaya kita tuh merendah gitu, Pak. Jangan sombong. Makanya manusia kan nggak boleh sombong sama sekali walaupun sekecil biji apa? Sawi lah istilahnya. Nggak boleh ada sombong. Nanti kalau orang sombong itu nanti nggak merendahkan diri. Nih, maka haram untuk melakukan kesombongan. Makanya nggak boleh juga ketika kita menjalankan ibadah tujuannya duniawi, nggak boleh.
Saya pengen sholat karena menurut penelitian sholat itu menjadikan kita sehat. Nggak boleh tujuan utamanya itu, nggak boleh, Pak. Ya, tujuan utamanya harus siapa? Allah. Nanti kalau tujuannya nggak ada Allahnya, kita nggak mengagungkan Allah, cuman hanya ritual saja. Ya, kalau orang mengerjakan sholat tujuannya sehat, yang diambil ya gerakannya saja. Pakaiannya nggak diperhatikan, ya kan? Anggota wudhu yang nggak diperhatikan, segala macam nggak diperhatikan. Makanya harus ada khudu, harus ada merendahkan diri. Nah kan ada orang yang mengatakan sholat itu kan tujuan utamanya kan mengingat Allah. Ya, berarti kalau cukup mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah pakai ruku, nggak usah pakai sujud, katanya gitu. Karena ada orang punya pemahaman seperti itu, Pak. Ya. Jadi sholat itu, inti dari sholat itu mengingat Allah. Jadi nggak usah ruku, nggak usah sujud, ngapain? Kalau sudah ingat Allah ya sudah. Namanya ingat itu di mana? Di hati. Kalau orang punya pikiran kayak gitu, nanti kayak iblis. Ya, lah kenapa kok iblis? Iblis itu yakin Allah itu ada apa enggak? Wah, oh iblis itu pernah punya peringkat yang the best. Kenapa kok iblis digolongkan dari bagian jin? Dari kalangan apa? Jin. Jin itu sebenarnya nama sebuah jabatan. Dulunya diambil dari kata jannah. Karena dulu bagian jannah itu yang menjaga itu siapa? Itu dari bangsa jin, Pak. Iblis itu. Sehingga dia merasa jabatannya mentereng. Jabatannya bagus. Makanya iblis itu makhluk yang paling ngerti Allah, paham betul, mengagungkan Allah betul. Cuman dia satu kekurangannya, nggak taat. Ya, hatinya mengagungkan tapi tidak menjalankan aturan. Satu aja, Pak, nggak menjalankan aturan, satu Pak. Nggak mau sujud sama siapa? Adam. Makanya kalau ada orang nggak mau menjalankan ibadah sholat, tapi dia merasa mengagungkan Allah, ya sama saja. Dia tidak menjalankan ketaatan secara fisik gitu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu harus ada ketaatan, ya, menjalankan sesuai aturan, melibatkan hati, mengagungkan Allah, kemudian merendahkan diri. Kita merasa diri kita sangat rendah. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, tafkhim. Tafkhim itu adalah mengagungkan Allah, merendahkan diri diwujudkan dengan lisan. Wujudnya apa? Berzikir kepada Allah. Makanya orang-orang penghuni surga, ciri khasnya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, orang-orang penghuni surganya Allah itu ketika masih di dunia, mereka beristighfar. Jadi bangunnya sebelum waktu subuh. Jadi di waktu sahur itu kita bangun minta ampun, istighfar, dijadikan wiridan. Ya, itu bentuk kita merendahkan diri, mengagungkan Allah, itu wujudnya salah satunya istighfar. Berdoa kepada Allah, kemudian berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, tujuan kita dalam menjalankan ibadah itu dekat dengan siapa? Allah. Wujudnya apa? Mendeteksi keberadaan Allah melalui kenikmatan-kenikmatannya. Sehingga kalau kita sudah seperti itu, kita nggak bakal stres. Ya, sedih ya normal, namanya orang kehilangan motor ya sedih, tapi nggak berlarut-larut gitu. Kesedihan itu gampang hilang. Makanya disifati oleh Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak punya rasa khawatir dan nggak punya rasa sedih. Nah, di bulan Ramadan ini makanya dioptimalkan jemaah yang dimuliakan Allah. Ramadan ini programnya aslinya cuma 2, Pak. Ciri khas Ramadan apa itu? Puasa. Itu program utama Ramadan. Yang kedua apa? Sholat tarawih. Ya, udah ciri khas ini, Pak. Ya, makanya kalau bisa sholat tarawih, ya,
jangan ditinggalkan. Katakan gitu. Jangan ditinggalkan. Karena ini program utama, rugi kita kalau meninggalkan. Mau kapan lagi apa bulan depan kesempatan kita untuk mendekati Allah dengan mudah itu ya di bulan apa? Ramadan. Ya, kita biasakan jadi aktivitas Ramadan itu sebenarnya aktivitasnya penghuni surga, Pak. Ya, di malam hari sholat malam, di waktu sahur kita bangun menjalankan ibadah, yaitu konteksnya sahur pada saat itu. Kalau di luar Ramadan yang diganti dengan istighfar tadi, di siang harinya puasa. Itu sebenarnya apa ya? Gambaran kalau kita pengen masuk surga, penghuni surga itu aktivitasnya seperti di bulan apa? Ramadan. Gitu. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan kita di luar Ramadan juga sampai ketemu bulan Ramadan lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, pesan sekali lagi, Pak. Jadi supaya kita nanti meninggalnya husnul khotimah, niatkan setiap waktu kita tuh niatnya nunggu sholat. Kita kan ini kan mau pengen nunggu sholat nih aslinya, ya kan, nunggu sholat maghrib. Habis maghrib kita niatkan nunggu sholat isya. Habis sholat isya kita niatkan nunggu sholat apa? Subuh. Supaya apa? Supaya kita dihitung aktivitasnya itu sedang menunggu sholat. Kalau kita dihitung sedang menunggu sholat, berarti kita sedang berharap menjalankan ibadah. Insya Allah itu husnul khotimah. Aktivitas seorang muslim itu seperti itu. Saya serahkan kepada moderator. Akhirul kalam wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.